Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Selamat datang kembali di channel kita ini, tempat kita bersama-sama membahas rahasia leluhur, primbon Jawa, serta misteri kehidupan yang penuh makna. Semoga panjenengan semua selalu sehat, dimurahkan rezeki, dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sedulur misteri, siapa sih yang tidak pernah mendengar kata pelet? Ilmu pemikat hati yang konon bisa membuat seseorang tergila-gila, lupa diri, bahkan tidak bisa hidup tanpa orang yang menanamkan pelet. Tapi tahukah kalian, ternyata tidak semua orang bisa terkena pelet. Ada beberapa weton yang dipercaya kebal pelet, bahkan dukun sakti pun angkat tangan ketika mencoba. Energi bawaan mereka begitu kuat sehingga segala bentuk sihir, khususnya pelet, mental begitu saja. Penasaran apa saja weton yang dimaksud? Mari kita kupas bersama dalam pembahasan kali ini. 5 weton kebal pelet. Dukun pun angkat tangan. Tapi sebelum kita lanjut lebih jauh, jangan lupa ya sedulur, klik tombol like kalau kalian suka dengan pembahasan ini. Tekan juga tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Dan jangan lupa, tulis sholawat di kolom komentar, agar hati kita selalu tenang, hidup kita penuh berkah, dan channel ini semakin membawa manfaat. Dalam ajaran Jawa, weton bukan hanya hitungan hari lahir, melainkan cerminan karakter, nasib, bahkan perlindungan gaib seseorang. Ada weton yang mudah jatuh cinta, ada yang rezekinya mengalir deras, ada pula yang hidupnya penuh ujian. Nah, khusus soal pelet, leluhur Jawa percaya ada 5 weton yang punya tameng alami. Bukan berarti mereka tidak bisa jatuh cinta, tapi cinta mereka berjalan tulus tanpa bisa dipaksa lewat sihir. Mari kita bahas satu persatu, siapa tahu wetonmu termasuk di antaranya. Weton yang ke-1, Senin Legi Lur. Sedulur misteri, kalau mendengar kata Senin, kebanyakan orang mengaitkannya dengan awal minggu, hari dimulainya aktivitas, penuh semangat baru. Sementara Legi dalam pasaran Jawa membawa arti manis, menyenangkan, dan penuh aura keberuntungan. Maka tidak heran, orang yang lahir di weton Senin Legi dipercaya membawa pancaran energi positif yang luar biasa kuat. Nah, salah satu hal paling menarik dari mereka adalah, auranya sudah cukup memikat secara alami. Mereka tidak butuh pelet untuk disukai orang lain, karena kehadirannya saja sudah membuat banyak orang merasa nyaman. Inilah yang membuat segala bentuk pelet seringkali tidak mempan pada orang Senin Legi. Bagaimana mungkin seseorang dipaksa mencintai dengan ilmu gaib, kalau dalam dirinya sudah penuh daya tarik alami yang sulit ditembus? Ada kisah dari seorang pria Senin Legi di daerah Kediri. Wajahnya biasa saja, bahkan terbilang sederhana. Tapi entah kenapa, di lingkungannya banyak perempuan yang jatuh hati padanya. Beberapa dari mereka bahkan sampai mencoba jalan pintas dengan mendatangi dukun. Tapi yang terjadi sungguh aneh. Bukannya pria Senin Legi itu jatuh hati, malah justru para perempuan itu merasa gelisah sendiri, seolah energi pelet yang mereka kirim balik menghantam perasaan mereka. Si pria tetap santai, bahkan tidak tahu kalau dirinya pernah menjadi target pelet. Fenomena ini terjadi karena orang Senin Legi punya aura pengasihan bawaan. Mereka memancarkan energi yang membuat orang lain betah, bukan karena mantra atau sihir, tapi karena ketulusan hati. Jika mereka tersenyum, rasanya tulus. Jika mereka berbicara, kata-katanya menenangkan. Tidak heran banyak orang merasa nyaman berdekatan dengan mereka. Kalau dianalogikan, orang Senin Legi itu seperti bunga yang harum di taman. Kupu-kupu dan lebah akan datang dengan sendirinya, tanpa perlu dipanggil. Tapi justru karena harum alami itu, pelet jadi tidak berguna. Bunga yang sudah wangi tidak akan butuh parfum tambahan, bukan? Kelebihan ini membuat orang Senin Legi kebal dari pelet, karena perasaan mereka tulus. Mereka bisa jatuh cinta, bisa setia, tapi hanya kepada orang yang benar-benar menyentuh hatinya dengan cara alami. Kalau cinta itu dipaksa lewat pelet, justru mereka akan menjauh atau merasa tidak nyaman. Ada pepatah Jawa yang cocok dengan Senin Legi, tresna sejati ora iso dipaksa. Cinta sejati tidak bisa dipaksa.
Itulah prinsip yang melekat dalam diri orang Senin Legi. Maka siapapun yang mencoba memikat mereka dengan cara gaib, hanya akan kecewa. Namun, sedulur misteri, jangan salah paham. Orang Senin Legi meski kebal pelet, tetap harus berhati-hati. Karena daya tarik alaminya, mereka sering jadi pusat perhatian, bahkan kadang membuat orang salah paham. Tantangan mereka bukan bagaimana menolak pelet, tapi bagaimana menjaga hati agar tidak sembarangan memberi harapan. Kalau kamu lahir di Senin Legi, bersyukurlah. Kamu sudah membawa pesona yang sulit dijelaskan. Tapi ingat, pesona itu adalah tanggung jawab. Jangan dipakai untuk bermain-main dengan hati orang lain. Gunakan auramu untuk membawa kebaikan, menenangkan orang di sekitarmu, dan menjaga hubungan yang tulus. 2. Kamis Pon Lur. Sedulur misteri, kalau bicara tentang weton Kamis Pon, banyak orang tua Jawa percaya bahwa ini adalah salah satu weton yang memiliki hubungan erat dengan energi leluhur. Kamis adalah hari yang diyakini penuh doa, penuh keberkahan, dan sering dipilih untuk menggelar selamatan atau hajatan. Sementara Pon membawa getaran kuat, stabil, dan sering diasosiasikan dengan perlindungan. Maka tak heran, orang yang lahir di Kamis Pon sering dianggap memiliki penjaga tak kasat mata, yang membuat mereka sulit ditembus oleh pelet maupun sihir. Ada cerita turun-temurun dari sebuah desa di Banyumas. Konon ada seorang gadis cantik lahir pada Kamis Pon. Parasnya sederhana, tapi wibawanya luar biasa. Banyak pria yang tergila-gila padanya, bahkan ada yang sampai mencoba jalan pintas dengan pelet. Mereka mendatangi dukun, melakukan ritual dengan kembang setaman dan mantra khusus. Tapi hasilnya, bukan gadis itu yang terpikat, justru si pria yang jatuh sakit. Ada yang mual-mual, ada yang kehilangan semangat, bahkan ada yang tiba-tiba jatuh miskin karena usahanya gagal. Orang-orang percaya, itu karena gadis Kamis Pon tersebut dijaga oleh roh leluhur yang sangat kuat. Fenomena ini membuat nama Kamis Pon terkenal sebagai weton yang kebal pelet. Mereka yang lahir di weton ini biasanya punya keteguhan hati yang luar biasa. Mereka tidak mudah luluh hanya karena bujuk rayu manis, apalagi jika datang secara tiba-tiba. Mereka butuh proses alami untuk jatuh cinta, bukan paksaan dari energi gaib. Kalau dianalogikan, orang Kamis Pon itu seperti rumah besar yang dijaga banyak penjaga. Mau ada orang asing yang mencoba masuk lewat jendela atau pintu belakang, pasti ketahuan. Bahkan sebelum masuk, penjaga itu sudah menghadang. Itulah mengapa pelet seringkali mental saat diarahkan pada orang Kamis Pon. Selain itu, Kamis Pon juga dikenal sebagai weton yang dekat dengan agama dan spiritualitas. Banyak orang Kamis Pon yang secara alami suka berdoa, rajin mengikuti pengajian, atau tekun melakukan tirakat sederhana. Kedekatan mereka dengan doa inilah yang membuat perlindungan spiritual semakin kuat. Bukan hanya leluhur yang menjaga, tapi juga kekuatan doa yang mengitari kehidupannya. Ada pepatah Jawa, sing endonga ora bakal tiba. Artinya, orang yang rajin berdoa tidak akan mudah jatuh. Dan pepatah ini sangat cocok menggambarkan orang Kamis Pon. Mereka mungkin tidak menyadari, tapi doa mereka sendiri menjadi benteng yang membuat pelet sulit masuk. Namun, sedulur misteri, bukan berarti hidup orang Kamis Pon tanpa cobaan. Justru karena auranya kuat, mereka sering jadi sasaran iri hati. Banyak yang mencoba menundukkan mereka dengan cara gaib, tapi akhirnya gagal. Ini membuat orang Kamis Pon harus ekstra rendah hati, agar tidak menimbulkan permusuhan yang lebih besar. Kalau kamu lahir di Kamis Pon, bersyukurlah. Kamu membawa tameng alami yang membuatmu aman dari sihir asmara. Tapi jangan gunakan perlindungan itu untuk sombong atau menantang orang lain. Ingatlah, kekuatan sejati adalah ketika kita bisa menjaga diri dengan rendah hati, sambil tetap melindungi orang di sekitar kita. Weton ketiga, Jumat Kliwon Lur. Sedulur misteri, dari sekian banyak hari dan pasaran dalam penanggalan Jawa, Jumat Kliwon selalu dianggap yang paling sakral. Malam Jumat Kliwon identik dengan berbagai ritual, tirakat, bahkan menjadi waktu yang dipercaya penuh dengan pintu gaib yang terbuka. Tidak heran,
Orang yang lahir pada hari Jumat Kliwon diyakini memiliki perlindungan spiritual yang sangat kuat. Sejak dulu, banyak dukun atau orang pintar mengatakan bahwa energi bawaan orang Jumat Kliwon bagaikan perisai gaib. Apapun bentuk ilmu hitam yang diarahkan kepada mereka, termasuk pelet, seringkali mental begitu saja. Bukan karena mereka menantang, melainkan karena energi hari lahir mereka sudah membawa pagar alami yang tidak mudah ditembus. Ada sebuah kisah dari daerah Sleman, Yogyakarta. Seorang perempuan cantik yang lahir Jumat Kliwon konon pernah menjadi rebutan banyak lelaki. Karena tidak berhasil meluluhkan hatinya, ada salah satu pria yang nekat menggunakan ilmu pelet. Ia mendatangi seorang dukun sakti, melakukan ritual khusus dengan harapan si perempuan jatuh hati padanya. Tapi apa yang terjadi? Bukan si perempuan yang kepincut, justru sang pria yang jatuh sakit parah. Tubuhnya panas dingin, tidak bisa tidur, dan terus bermimpi buruk. Setelah diperiksa, ternyata energi pelet yang ia arahkan malah berbalik kepadanya. Fenomena ini bukan hanya mitos belaka. Banyak cerita turun-temurun dari orang tua Jawa yang menyebutkan bahwa Jumat Kliwon adalah hari berkumpulnya kekuatan besar. Mereka yang lahir di hari itu seolah sudah dilindungi oleh leluhur, sehingga segala bentuk energi negatif sulit masuk. Kalau dianalogikan, orang Jumat Kliwon itu seperti rumah yang dikelilingi tembok tinggi dan dijaga banyak satpam. Mau ada pencuri datang, tidak akan bisa masuk. Bahkan, kadang pencuri itu sendiri yang celaka karena mencoba menembus penjagaan. Selain kebal dari pelet, orang Jumat Kliwon juga dikenal punya aura wibawa yang kuat. Mereka biasanya tidak mudah dipengaruhi oleh bujuk rayu, apalagi cinta palsu. Hati mereka tegas, tidak gampang goyah hanya karena kata-kata manis. Itulah sebabnya, banyak orang yang menyerah ketika mencoba memikat mereka dengan cara instan. Namun, di balik itu semua, orang Jumat Kliwon tetap manusia biasa. Mereka bisa jatuh cinta, bisa terluka, dan bisa merasakan bahagia seperti orang lain. Bedanya, cinta mereka murni dan tulus. Jika mereka mencintai seseorang, itu bukan karena pengaruh gaib, melainkan benar-benar dari hati. Maka, sedulur misteri, jangan pernah mencoba bermain-main dengan orang yang lahir Jumat Kliwon. Dukun pun angkat tangan, karena pelet yang diarahkan seringkali berbalik menghantam pengirimnya. Kalau kamu sendiri lahir di Jumat Kliwon, syukurilah anugerah ini. Gunakan perlindungan alami itu untuk menjaga diri dari keburukan, bukan untuk merasa angkuh. Ingat, semakin kuat sebuah energi, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dijaga. 4. Rabu Pahing Lur. Sedulur misteri, kalau tadi kita bicara tentang sakralnya Jumat Kliwon, kini kita masuk ke weton lain yang juga dipercaya punya kekuatan luar biasa, Rabu Pahing. Orang yang lahir pada hari Rabu Pasaran Pahing dikenal punya karakter tegas, hati yang kuat, dan aura yang susah ditembus. Bahkan, banyak dukun yang mengatakan bahwa Rabu Pahing adalah salah satu weton paling sulit dipengaruhi ilmu gaib, khususnya pelet. Kenapa bisa begitu? Menurut hitungan Jawa, Rabu melambangkan keseimbangan, ketenangan, dan kejernihan pikiran, sedangkan Pahing membawa energi yang panas, kuat, dan penuh daya dorong. Ketika keduanya bertemu, lahirlah pribadi yang keras kepala dalam hal prinsip. Inilah yang membuat orang Rabu Pahing susah dipaksa mencintai seseorang dengan cara gaib. Ada kisah menarik dari daerah Blitar. Seorang pemuda Rabu Pahing pernah jadi idola banyak gadis. Karena sulit didekati, salah satu gadis nekat mendatangi dukun untuk meminta pelet. Ritual dilakukan lengkap dengan bunga, dupa, dan mantra. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Si gadis jatuh sakit. Ia terus-menerus memikirkan si pemuda, sampai tidak bisa makan dan tidur. Sementara pemuda Rabu Pahing itu tetap cuek, hidupnya normal tanpa terganggu. Dari sini masyarakat setempat percaya, orang Rabu Pahing memang punya dinding gaib yang membuat pelet justru berbalik ke pengirimnya. Fenomena ini sering disebut tameng energi. Orang Rabu Pahing bagaikan benteng batu yang kokoh. Apapun yang dilemparkan ke arahnya, tidak akan menembus, bahkan bisa mental kembali. Inilah sebabnya,
Kalau ada orang yang mencoba main-main dengan ilmu gaib pada mereka, seringkali malah dirinya sendiri yang celaka. Selain kebal pelet, orang Rabu Pahing juga terkenal dengan logikanya yang kuat. Mereka tidak gampang terbawa perasaan. Kalau ada seseorang yang tiba-tiba mendekati dengan sikap terlalu manis, mereka akan curiga lebih dulu, bukan langsung jatuh hati. Dengan begitu, secara alami mereka sudah terlindungi dari pengaruh yang datang tiba-tiba. Kalau kita ibaratkan, orang Rabu Pahing itu seperti kapal besar di tengah badai. Ombak bisa datang menghantam, angin bisa kencang berhembus, tapi kapal itu tetap tegak melaju. Mereka punya kendali penuh atas arah hidupnya, tidak mudah terombang-ambing. Namun, bukan berarti orang Rabu Pahing tidak bisa jatuh cinta. Mereka bisa mencintai dengan tulus, bahkan lebih dalam daripada weton lainnya. Tapi cinta mereka hanya lahir dari proses alami, pertemuan, kebersamaan, dan kejujuran. Jika cinta itu datang karena paksaan, entah dari manusia maupun sihir, mereka tidak akan pernah tergoyahkan. Sedulur misteri, inilah yang membuat banyak orang segan pada Rabu Pahing. Mereka ibarat singa di rimba, wibawanya besar, auranya kuat, dan keberaniannya tidak mudah ditaklukkan. Kalau kamu lahir di Rabu Pahing, bersyukurlah. Kamu sudah membawa tameng alami yang membuatmu kebal dari pengaruh buruk. Tapi ingat, jangan gunakan kekuatan itu untuk meremehkan orang lain. Karena sejatinya, perlindungan itu diberikan supaya kamu bisa berjalan di jalan yang benar, bukan untuk merasa jumawa. 5. Minggu Wage Lur. Sedulur misteri, kita sampai pada weton terakhir yang juga terkenal kebal terhadap pelet, yaitu Minggu Wage. Dari namanya saja sudah terasa unik. Minggu dalam tradisi Jawa sering dikaitkan dengan energi yang kuat, penuh semangat, dan penuh cahaya. Sementara Wage memiliki karakter tenang, waspada, tapi keras hati. Jika dua energi ini bertemu, lahirlah sosok dengan karakter keras kepala dalam urusan hati. Orang Minggu Wage terkenal tidak mudah terbawa perasaan. Mereka punya pertahanan diri yang kuat, terutama soal cinta. Kalau ada seseorang yang mencoba mendekat terlalu agresif, biasanya mereka justru menjauh. Apalagi kalau perasaan itu terasa tidak wajar, seolah dipaksakan. Bukannya luluh, hati orang Minggu Wage malah semakin menutup diri. Dan inilah alasan kenapa pelet tidak mempan pada mereka. Ada kisah dari Cirebon tentang seorang pemuda Minggu Wage yang tampan dan pintar. Banyak gadis ingin memilikinya, bahkan ada yang nekat mencoba pelet dengan bantuan dukun. Ritual dilakukan, air doa diberikan, bahkan ada yang menaburkan bubuk khusus di jalan yang sering dilewati pemuda itu. Tapi hasilnya sungguh mengejutkan. Bukannya pemuda itu jatuh hati, justru si gadis yang melakukan ritual malah jatuh sakit. Ia jadi linglung, susah tidur, dan memikirkan pemuda itu tanpa henti. Sementara pemuda Minggu Wage tetap cuek, bahkan tidak tahu dirinya menjadi target pelet. Masyarakat setempat percaya, hal itu terjadi karena energi Minggu Wage memang keras seperti batu karang di pantai. Ombak sebesar apapun datang menghantam, karang itu tetap berdiri kokoh. Begitu pula hati mereka, tidak bisa ditaklukkan dengan cara instan, apalagi lewat jalur gaib. Selain keras kepala, orang Minggu Wage juga punya logika yang tajam. Mereka selalu butuh alasan yang jelas untuk jatuh cinta. Mereka tidak percaya begitu saja pada rasa suka mendadak. Kalau ada orang tiba-tiba menunjukkan cinta berlebihan, justru mereka akan curiga. Kenapa mendadak begini? Ada apa di balik ini? Pikiran kritis mereka menjadi benteng tambahan yang membuat pelet mental sebelum sempat masuk ke hati. Kalau dianalogikan, orang Minggu Wage itu seperti rumah dengan pintu baja. Kuncinya bukan hanya satu, tapi berlapis-lapis. Hanya orang yang benar-benar sabar, tulus, dan gigih dengan cara alami yang bisa membuka pintu itu. Sementara yang mencoba memaksa dengan ilmu gaib, pasti gagal. Namun sedulur misteri, bukan berarti orang Minggu Wage tidak bisa jatuh cinta. Justru kalau mereka sudah menemukan pasangan yang sesuai dengan hati, mereka bisa sangat setia. Kesetiaan mereka luar biasa, karena cinta itu lahir dari keputusan penuh, bukan dari rasa sementara.
Tapi proses menuju itu memang tidak mudah. Perlu waktu, kesabaran, dan ketulusan. Ada pepatah Jawa, ati kang wus manteb, ora gampang digoyah. Artinya, hati yang sudah mantap tidak mudah digoyahkan. Itulah orang Minggu Wage. Mereka bukan sekadar kebal dari pelet, tapi juga punya keteguhan hati yang membuat hubungan asmara mereka biasanya lebih awet. Kalau kamu lahir Minggu Wage, bersyukurlah. Kamu punya perlindungan alami dari godaan gaib. Tapi ingat, jangan sampai keras hatimu membuatmu menutup diri dari cinta sejati. Karena meski kamu kebal dari pelet, kamu tetap manusia yang butuh kasih sayang tulus. Gunakan karaktermu untuk menjaga hati, tapi jangan lupa juga membuka pintu ketika cinta sejati itu datang dengan cara yang benar. Sedulur misteri, dari pembahasan tadi kita belajar bahwa setiap orang lahir dengan energi dan perlindungan masing-masing. Bagi mereka yang lahir di weton kebal pelet, janganlah sombong. Karena kekuatan sejati bukanlah untuk menantang, melainkan untuk menjaga diri dan membantu sesama. Dan bagi kalian yang tidak termasuk dalam 5 weton ini, jangan minder. Perlindungan sejati bukan hanya soal weton, tapi soal doa, iman, dan kebaikan hati. Ingat, tidak ada sihir yang bisa menembus doa orang yang tulus mendekat pada Tuhannya. Nah, sedulur misteri, bagaimana menurut kalian? Apakah ada di antara kalian atau orang terdekat yang lahir di salah satu dari 5 weton ini? Pernahkah kalian mendengar kisah tentang kebal pelet? Coba tulis pengalaman dan pendapatmu di kolom komentar, biar kita bisa berdiskusi bersama. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, supaya channel ini bisa terus berbagi kisah-kisah penuh hikmah dari primbon dan budaya Jawa. Sampai jumpa di video berikutnya. Rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.